246. Cari tempat yang sepi dan kubur mereka. Tapi sekarang, di kepalanya hanya ada satu hal yang penting. Dia harus membawa pertarungan ini ke tempat yang tidak ada seorang pun di sana. Dengan begitu dia baru bisa memulai pertarungan. Mata Damar dan Eden saling memandang, tapi karena kecepatan mobil yang dikendarai oleh Damar, dalam sekejap Eden menghilang dari pandangan Damar. Dengan kecepatan tinggi, dia melaju ke dalam jalan bercabang. Di saat yang sama, dalam hati Damar terasa sedikit berat. Walaupun dia adalah petarung tingkat dewa, tapi dia sendiri tidak tahu pasti seberapa tinggi levelnya di antara para petarung tingkat dewa. Tentu saja dia juga tidak tahu, antara dia dan Eden, siapa yang lebih hebat dan siapa yang lebih kuat. Kalau Eden tidak ada, Damar cukup percaya diri dapat mengalahkan mereka semua, walaupun di pihak lawan ada Saveri. Dia menyuruh Lilia dan Thalia untuk bergabung tentu saja karena percaya diri dapat mengubur semua lawan di sini. Puluhan orang petarung tingkat puncak memang cukup hebat tapi tidak ada bandingannya dengan pertarungan 3 tahun yang lalu. Sedangkan Damar saat ini tentu saja lebih kuat dibanding 3 tahun yang lalu. Dengan rokok yang tergantung di sudut mulutnya, Eden melihat mobil yang semakin menjauh. Perlahan wajahnya menunjukkan senyuman tertarik, cukup menarik. Ikuti mereka. Baru saja mengatakan itu, Saveri dan yang lainnya langsung mengejar dengan kecepatan penuh. Mereka berlari menuju arah mobil yang dikendarai Damar. Eden tersenyum sambil mematikan rokoknya lalu melihat ke sekeliling. Kemudian mengejar ke arah Damar dan lainnya. Jalur ini tidak mengarah ke kota, mobil yang lewat juga sangat sedikit tapi tetap saja ada kemungkinan mobil dapat lewat. Melihat kecepatan mengerikan dari mobil yang dikendarai Damar melewati mereka, mobil-mobil yang berada di belakang langsung menganga, gila saja orang itu, mengemudi secepat itu. Ingin cepat mati dan reinkarnasi. Shoot, shoot. Setelah mereka mengatakan itu, mereka melihat sekitar puluhan orang melewati mereka bagaikan bayangan petir. Edan, apa yang baru saja lewat tadi? Apa itu hantu? Sebagian besar pemilik mobil yang melewati jalan ini berpikiran seperti itu. Damar di dalam mobil sedikit menyeringai. Setiap anggota Night Watcher adalah pengemudi yang sangat cepat. Dengan kekuatan fisik yang hebat dan panca indera yang tajam, mereka semua memiliki keterampilan mengemudi yang sangat baik. Damar adalah salah satu pengemudi yang terbaik di antara anggota Night Watcher. Mobil yang dikemudikannya dapat berlari dengan cepat di atas jalan. Puluhan orang dari belakang dengan kecepatan cepat mendekat. Tidak berapa lama, puluhan orang tingkat puncak berhasil mengejar kita. Ujar Yasmin dengan ekspresi gugup. Kenapa kita bukan menuju ke tempat yang banyak orang? Kalau berada di tempat dengan banyak orang, mereka tidak akan bisa bertindak. Sebaliknya kita justru menuju ke tempat yang terpencil seperti ini. Yasmin tidak tahu kekuatan sebenarnya dari petarung tingkat dewa, tapi dengan kedatangan puluhan petarung tingkat puncak, sudah cukup membuatnya takut. Kita cukup pergi ke tempat yang sepi, ujar Damar lalu ekspresinya berubah. Lalu kita kubur mereka di sana. Setelah mengatakan itu, dia membuka mulut. Ambil ponselku, tidak kukunci. Telepon seseorang yang bernama Lilia. Audrey sama sekali tidak ragu, dengan cepat mengambil ponsel Damar lalu mencari nomor Lilia. Begitu menemukannya, dia langsung menelepon nomor tersebut. Dengan cepat, telepon langsung tersambung. Lilia langsung bertanya, bagaimana keadaannya sekarang? Kami sudah sampai di pertigaan. Sebentar lagi kami akan sampai, tapi kecepatan kita tidak bisa secepat kalian. Tentu saja, karena Lilia yang berbicara, orang yang mengemudi pasti adalah Thalia. Sebenarnya, walaupun Lilia sangat kuat dan sekarang merupakan nomor 7 di Night Watcher, tapi setiap kali dia melaksanakan tugas, umumnya dia bekerja di balik layar. Pengalaman tempurnya tentu saja sangat berbeda dengan Thalia yang biasa bertarung langsung. Beritahu Night Watcher, Eden juga ada di sini, ujar Damar sambil menggertakkan gigi. Tidak disangka kali ini kita akan menangkap ikan sebesar ini. Apa? Teriak Lilia kaget. Damar. Eden adalah petarung tingkat dewa. Dia itu peringkat ke-7 daftar Master Dunia. Sekarang kita sudah masuk perangkap mereka. Hanya ada satu jalan yang bisa kita tempuh, ujar Damar sambil menghela napas. Nanti kalau keadaan berubah menjadi semakin kacau, kau dan Second bawa kabur Audrey dan Yasmin. Aku akan menggunakan jurus lonjakan. Jangan bicara omong kosong. Teriak Lilia langsung mematahkan kata-kata Damar. Kalau memang mau bertarung dengan mereka, lawan sana. Aku akan menghubungi Komandan Legiun sekarang.
Setelah mengatakan itu, Lilia langsung menutup telepon. Di saat yang sama, terdengar suara derit dari mobil yang dikendarai Damar, lalu melaju masuk ke dalam pertigaan. Di sisi jalan, ada beberapa mobil hitam yang sedang berjalan mundur. Di dalam mobil ini, duduk beberapa orang asing yang merupakan anak buah Fruit. Awalnya mereka berencana ikut menyerang, tapi mendadak, Fruit menaikkan alisnya setelah dia melihat mobil Lilia sedang memasuki persimpangan. Fruit tentu tidak mengenal Talia tapi dia mengenal wajah Lilia. Keterampilan medis Lilia terkenal di seluruh dunia dan dia sering membantu Night Watcher di wilayah-wilayah lain untuk melakukan operasi atau sejenisnya. Dia dan Lilia juga pernah bertemu beberapa kali. Dokter Lilia, ekspresi wajah Fruit berubah, kemudian dia langsung menekan tombol earphone yang tergantung di telinganya. Saveri, aku tidak akan membantu. Ada orang Night Watcher yang muncul. Berapa banyak? Tanya Saveri sambil berlari mengejar Damar. Saat ini sepertinya, ada dua orang. Sepertinya mereka adalah Lilia dan asistennya, ujar Fruit, lalu melanjutkan. Kali ini aku tidak akan bisa bergerak. Tidak apa, kalau kita sekalian membunuh Lilia, pasti Night Watcher akan menumpahkan air mata, ujar Saveri. Kalau kau tidak bergerak, teruslah berdiam di sana. Kalau ada anggota Night Watcher yang muncul, langsung beritahu padaku. Baik, ujar Fruit sambil menganggukkan kepala. Mobil Damar melaju cepat. Di kursi belakang, Yasmin dan Audrey mendengar seluruh isi pembicaraan Damar dan Lilia. Mereka tentu saja tidak mengerti kata-kata Damar dan Lilia. Sebagai orang yang tidak pernah berhubungan dengan dunia bawah tanah, mereka juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan daftar Master Dunia. Tapi setelah mendengar pembicaraan Damar dan Lilia, mereka langsung bisa menerka, terjadi hal yang berada di luar rencana Damar karena kemunculan orang yang dipanggil dengan Eden tadi. Kau tidak yakin, kan? Tanya Yasmin. Damar menghela napas tapi tidak melepaskan kakinya dari pedal gas, dengan pelan mengatakan, nanti setelah aku menghentikan mobil, kalian jaga diri kalian sendiri. Cari kesempatan untuk kabur. Yasmin mengerutkan alis. Hanya dalam beberapa menit, sekeliling mereka sudah tidak ada orang yang lewat dan jumlah mobil yang lewat juga sangat sedikit. Di saat yang sama, beberapa bayangan orang keluar mendadak dan menghadang Damar dari depan. Salah satu orang itu menjulurkan tangannya dan membuka lebar jari-jarinya. Damar mengerutkan kening. Bagi orang-orang tingkat puncak seperti mereka, menghentikan mobil seperti ini sama sekali bukan hal yang sulit. Melihat orang-orang yang menghadang di depannya, Damar langsung menginjak rem. Cit, mobil meluncur di jalanan lalu kemudian perlahan-lahan berhenti. Di saat yang sama, dari belakang Damar, orang yang mengikuti mereka juga ikut berhenti. Sekarang semua petarung tingkat puncak itu mengelilingi mobil mereka dari depan maupun belakang tanpa menyisakan jalur untuk mereka kabur. Di depan, seorang pria yang mengenakan jaket berdiri dengan bangga. Wajahnya terdapat bekas luka yang cukup mengerikan. Melihat Damar menghentikan mobil, dia mengeluarkan sebatang rokok lalu mengisapnya dalam-dalam. Dia menarik napas sambil berjalan ke arah Damar. Salah satu kakinya menginjak bagian depan mobil lalu melirik ke dalam mobil. Dia mengembuskan asap rokok di kaca depan sambil berkata, lari terus. Kenapa malah berhenti? Tidak ingin lari lagi. Dari dalam mobil, Yasmin melihat Saveri yang berdiri di depan mobilnya, tatapan matanya langsung berubah. Warna merah menyala memancar dari matanya. Dengan menggertakkan gigi dia memanggil nama orang itu kata demi kata, Saveri. Saveri adalah pelaku pembunuh ayah Yasmin. Yasmin sudah sejak lama mengukir wajah Saveri dalam benaknya. Yasmin selama ini memaksa ingin bergabung dengan Night Watcher, tentu saja tujuannya adalah agar bisa membunuh Saveri dengan tangannya sendiri. Sedangkan sekarang, Saveri sudah muncul di depannya tapi di sekelilingnya juga terdapat puluhan orang yang merupakan petarung tingkat puncak. Haha, nona dari keluarga Limantoro ternyata tertarik padaku ya. Kita tidak pernah bertemu maupun kenalan tapi kau bisa langsung mengenal wajahku. Saveri tiba-tiba tertawa keras. Oh, aku ingat. Pantas saja kau tahu. Dulu, akulah orang yang membunuh ayah dan ibumu. Tapi berkat itu aku bisa jadi terkenal seperti ini. Haha, Yasmin terus mengutuk Saveri di dalam hatinya tapi dia sama sekali tidak kehilangan akal sehatnya. Setelah itu, Saveri melihat ke arah Damar. Sambil tersenyum dia mengatakan, hei, bocah. Kemampuan mengemudimu bagus juga. Tidak disangka kau bisa sampai memaksa kita mengejar sejauh ini. Apa yang kau inginkan?
Tanya Audrey sambil menggertakkan gigi. Nona Audrey, demi mengundang kau, kita sudah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga. Coba lihat keadaan ini, kita sampai mencari puluhan petarung tingkat puncak. Aku yakin, keluarga Wong tidak akan bisa melakukan hal yang sama. Ujar Saveri sambil tersenyum senang. Turunlah dari mobil. Kami ingin mengundang Nona keluarga Limantoro dan Nona Audrey untuk mengunjungi tempat tinggal kami. Hei, anak muda di sana. Mendadak, sebuah suara serak dapat terdengar, kemudian, Eden yang memegang kartu remi berjalan ke depan mobil lalu melihat Damar, kau nomor berapa? Bersambung. 247. Demi semua yang sedang bernapas. Kau nomor berapa? Suara serak Eden terdengar di telinga Damar. Begitu kata-katanya terdengar, Saveri yang sedang menginjak kap mobil langsung terkejut, dan mundur dengan cepat, lalu berkata, kau bilang dia itu Night Watcher. Bukankah dia hanya pekerja biasa? Orang biasa tidak akan punya kemampuan mengendarai dan refleks seperti ini. Eden berkata dengan datar, jika orang biasa melihat adegan tadi, dari awal pasti sudah berhenti dan turun dari mobil. Tapi dia saat itu juga langsung memilih untuk mengemudi ke sini dan kabur. Katakanlah, kau nomor berapa? Eden bertanya sambil melihat ke arah Damar. Bagaimanapun, target kami hanya Audrey, dan dulu aku juga adalah Night Watcher. Jika kau mau bekerja sama, mungkin saja aku akan bisa memberimu jalan untuk hidup. Mereka tidak akan berani membantah perkataanku. Kau adalah Night Watcher, aku rasa kau juga tahu aku ini siapa. Saveri terkejut, tapi masih belum bisa berkata apa-apa. Ekspresi Damar sangat tenang, dia melepas sabuk pengaman, kemudian berkata pada dua orang di belakangnya, turunlah dari mobil. Dalam proses ini, Saveri dan Eden tidak menghentikan Damar. Usia Damar terlalu muda. Mereka merasa meski Damar adalah seorang jenius, dia juga pasti tidak mungkin mencapai tingkatan tinggi di usia ini. Faktanya, usia Damar adalah sebuah misteri. Yang mereka takutkan adalah Night Watcher Zero, tapi mereka tidak tahu berapa usia Damar pada saat itu, dan hanya menebak usianya. Kemudian kebiasaan dalam menjalankan misi, dan kecepatannya untuk bangkit. Termasuk Eden. Melalui beberapa cara khusus, dia berhasil menemukan nomor telepon Damar dan pernah melakukan satu kali panggilan dengan Damar, tapi dia tetap tidak pernah melihat seperti apa wajah Damar. Setelah turun dari mobil, Audrey sedikit gugup. Kali ini, semua orang adalah tingkat atas, jadi Audrey bukanlah apa-apa di hadapan mereka. Damar melindungi Audrey. Saat ini, Eden mengernyitkan alisnya dan berkata, peraturan Night Watcher yang paling aku benci adalah yang satu ini. Saat menjalankan misi, selalu membahas pengorbanan. Mengatakan melindungi keamanan orang biasa, demi semua yang sedang bernapas, itu semua hanya omong kosong. Apa itu mengorbankan diri sendiri untuk melindungi orang biasa? Padahal hanya dengan tetap hidup barulah bisa melindungi lebih banyak orang biasa. Berkata sampai di sini, nada bicaranya sedikit naik. Cepat katakan, kau nomor berapa? Saveri seolah tidak ingin berbasa-basi lagi dengan mereka Damar, karena dia tahu Lilia datang dengan mereka. Ini berarti sangat mungkin jika Night Watcher lain akan segera datang, dan dia ingin menyelesaikan tugasnya di sini lebih cepat. Damar menghela napas, dan mengangkat kepala untuk menatapnya, kemudian berkata dengan datar, Zero. Zero. Saveri mencibir, kau adalah Guntur. Tapi aku pernah berurusan dengan Guntur, dan dia tidak setinggi kau. Mengatakan itu, dia pun berkata pada Eden, sudahlah. Jika dia tidak ingin mengatakannya biarkan saja. Lagi pula nantinya kita akan berhadapan dengan para Night Watcher. Jika membunuh satu sekarang, maka yang kita hadapi nanti akan berkurang satu orang. Biar langsung kubereskan dia. Wosh. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari atas langit. Kemudian pada saat yang bersamaan, dua benda yang seperti tongkat jatuh di hadapan Damar. Itu adalah pembelah udara dan tak bernama milik Damar. Saat Damar memegang kedua pedang itu dengan kedua tangannya, pada saat bersamaan, tangannya bergerak sedikit dan menahan pinggang Audrey dan Yasmin. Lalu dengan cepat dia mundur ke satu arah. Arah yang ditujunya adalah tepi jalan yang merupakan sebuah dataran kosong. Perubahan Damar yang tiba-tiba ini membuat Eden dan Saveri tidak dapat merespons dengan cepat. Pada saat yang bersamaan, dua sosok cantik dengan cepat melewati keramaian dan menghampiri Damar. Mereka adalah Thalia dan Lilia.
Kalian tidak apa-apa? Tanya Thalia setelah berdiri di belakang Damar dan yang lainnya sambil memegang belati bintang keberuntungannya. Tidak apa-apa. Damar menghela napas, lalu berkata, ini sedikit di luar dugaan. Aku tidak mengira Eden akan turun tangan sendiri. Nanti jika aku tidak bisa menang saat bertarung melawannya, aku akan mencari cara untuk menahan mereka, dan kalian harus segera membawa mereka berdua pergi dari sini. Sebelum Lilia dapat mengatakan apapun, Saveri yang berada di hadapan mereka, memandangi Thalia dan berkata, kau ini Night Watcher Second, tidak kusangka kau selamat. Sebelumnya pernah terjadi perselisihan di antara Thalia dan dirinya, dan Thalia mengalami kekalahan yang cukup besar. Saveri adalah salah satu orang yang mendekati orang terkuat di dunia ini. Tetapi pada saat ini, pandangannya tertuju pada dua pedang yang ada di kedua tangan Damar, kemudian pupil matanya mengecil sedikit dan dia pun tanpa sadar melangkah mundur, pembelah udara dan tak bernama, kau adalah Night Watcher Zero yang sebelumnya. Dia mundur satu langkah dan kebetulan tepat berada di sebelah Eden. Dia menyadari jika Eden menatapnya dengan pandangan tak percaya, dan dia merasa cukup malu akan hal itu. Benar, tidak peduli bagaimanapun, Eden masih ada di sini. Jadi, memangnya kenapa jika dia Night Watcher Zero? Eden juga dulunya adalah Zero. Tapi dia masih sedikit takut. Dia bertanya sambil melihat ke arah Eden, bagaimana ini? Bocah ini adalah Night Watcher Zero yang waktu itu. Tulang, aku harus mendapatkannya, kata Eden. Aku tidak punya waktu untuk berbasa-basi begitu lama dengan mereka. Mengatakan itu, dia melangkah maju dan berkata sambil menatap Damar, tidak kusangka, setelah bicara lewat telepon waktu itu, kita bisa bertemu dengan cara seperti ini. Awalnya aku ingin mencari kesempatan untuk bicara baik-baik. Aku juga tidak menyangka jika Night Watcher Zero yang dulu ternyata bisa jatuh sampai bekerja sama dengan sampah seperti Black Code dan Red Lotus ini, Damar berkata sambil mengelus hidungnya. Yah, bagaimana lagi? Lagi pula kau memang pengkhianat. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Eden berkata dengan datar, serahkan Audrey dan Yasmin, maka aku akan membiarkan kalian pergi. Lain kali mungkin kita akan punya kesempatan untuk bekerja sama. Tapi jika mereka tidak diserahkan, maka hanya ada kematian yang menunggu kalian. Damar menghela napas, kemudian membasahi bibirnya lalu berkata sambil menatap Thalia dan Lilia, jika dipikir lagi, kita juga sudah 3 tahun tidak bertarung bersama. Thalia menghela napas kemudian melangkah maju, kontak batin masih tetap ada. Serahkan Eden dan Saveri padaku. Kalian, bereskan yang lainnya, Damar berkata dengan tenang. Eden dan Saveri, mereka berdua adalah master. Jadi, Damar harus berhati-hati. Jika dia hanya melawan Eden saja, Saveri tidak akan punya lawan karena Thalia dan Lilia bukanlah lawan untuknya. Kau cukup gila, kata Eden. Night Watcher Zero selalu gila, dan aku dulu juga begitu. Karena kau sudah membuat keputusan, kalau begitu. Eden mengelus hidungnya dan perlahan mengulurkan tangannya turun ke pinggang. Suara gemericik terdengar dan tidak lama, ikat pinggang ditarik lepas dengan perlahan. Di tengah ikat pinggangnya yang lentur itu ternyata ada sebuah belati yang panjang dan tipis. Melihat belati ini, mata Damar sedikit menyipit. Belati ini dulunya adalah milik Night Watcher, senjata nomor 8. Spektrum dengan nama, Light Ray. Saat Eden bergabung, Damar tahu jika pertarungan ini tekanannya tidak akan lebih kecil dari 3 tahun yang lalu. Saat itu, meski di kalangan Master ada begitu banyak orang, tapi yang paling kuat adalah Lukas Hadrian, dan itu pun cukup ambigu. Namun kali ini, Eden adalah nomor 7 dalam daftar Master, dan keberadaannya sangat nyata. Damar tidak punya pegangan dalam hatinya, tapi pertarungan ini masih tetap harus dia lakukan. Dia harus melindungi keamanan Audrey dengan baik. Yasmin, lindungi Audrey, Damar berkata dengan datar, kemudian dia melempar belatinya ke arah depan di atas tanah. Kemudian ujung belati itu ditancapkan ke dalam tanah. Klang! Di samping Damar, Lilia mengeluarkan kedua belatinya dan Thalia juga ikut mengeluarkan belati bintang keberuntungannya. Cahaya biru dari belati itu berkilau di bawah matahari. Demi semua yang sedang bernapas. Damar maju selangkah. Di belakangnya, Thalia dan Lilia berteriak pada saat yang bersamaan, apa yang menjadi kehendak pisau ini adalah apa yang dikehendaki. Tidak ada kata mundur dalam perang ini. Damar berkata dengan suara rendah, serang. Dalam seketika itu juga, dia langsung menyerang dan auranya meningkat dengan begitu tak terkendali.
Dia memegang belati pembelah udara di tangan kirinya dan belati itu langsung dihunuskan dalam sekejap dengan dorongan dari Chi-nya. Kelang! Saat itu juga, tak bernama yang tidak pernah keluar dari sarungnya akhirnya melihat langit kembali setelah 3 tahun lamanya. Bersambung. 248. 1 lawan 2. Kelang! Suara yang dibuat oleh tak bernama saat dihunuskan terdengar sangat jelas dan jernih. Di bawah matahari, belati itu memantulkan cahaya yang menyilaukan. Tangan kiri Damar menggunakan Chi dan mengendalikan pembelah udara. Sementara tak bernama yang ada di tangan kanannya menyerang ke arah Eden. Serangan dua belati. Khas dari Damar adalah serangan utama dengan belati panjang, dan pengendalian belati pendek dengan Chi. Belati pendeknya bagaikan hantu, dan ini adalah jurus yang ditemukan sendiri oleh Damar selama menjadi Night Watcher. Tentu saja, saat menjalankan misi, Damar tidak memiliki banyak kesempatan untuk menggunakan dua belati pada saat bersamaan. Seringnya dia bahkan tidak mengeluarkan tak bernama dari sarungnya dan sudah dapat menyelesaikan misinya. Eden berkata dengan datar, "Kau pergi bereskan saja dua orang lainnya." Mengatakan itu, sudut bibir Sapheri menyeringai, "Tangkap mereka hidup-hidup." Bagaimanapun, mereka berdua adalah wanita cantik. Ekspresi Sapheri sedikit berubah, kemudian dia melihat tubuh Lilia yang hampir sempurna, dan dia pun menjilat bibirnya. Dokter Lilia ini adalah dewi di antara para wanita Night Watcher. Jika dapat mencicipi, tentu saja. Saat itu, ekspresi wajahnya berubah kembali karena Damar telah melempar belati tak bernama yang ada di tangan kanannya. Belati itu jatuh dari atas langit dan menyerang Eden. Rang! Suara mendengung yang bercampur dengan gelombang udara, menyebar di sekitar Damar. Gila! Ini tingkat dewa. Padahal bocah ini masih begitu muda, Sapheri terkejut. Sapheri berusaha dalam sebagian besar hidupnya untuk naik dari tingkat puncak ke tingkat dewa, dan sekarang Damar yang masih begitu muda justru sudah mencapai ranah yang diimpikannya. Ada rasa takut di hatinya. Sapheri tidak berani masuk ke dalam pusat dari pertempuran tingkat dewa, jadi dia pun langsung menjauh dan hendak mencari Thalia serta Lilia. Terang! Di saat yang bersamaan, Eden juga mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Dia menatap Damar dari atas kemudian menyeringai, "Punya bakat memang bagus, tapi tetap ada jarak di antara tingkat dewa. Kau masih terlalu muda." Saat itu, belati yang ada di tangannya terangkat dan dalam aura Chi, belati itu pun berseteru dengan belati tak bernama di tangan Damar. Suara benturan bergema dengan keras. Pertikaian antara tingkat dewa hampir tidak pernah disaksikan oleh semua orang yang ada di sana. Saat itu, sebuah gelombang udara terhempas dan semua orang termasuk Thalia terdorong mundur tak tertahankan. Di tempat yang tidak jauh, pupil mata Yasmin dan Audrey membesar. Terutama Audrey. Damar biasanya mengikutinya dengan tampang pecundang, cara berpakaiannya tidak diperhatikan, tidak banyak hal pula yang dia kerjakan. Ini seolah Damar yang biasanya begitu santai, dalam sekejap telah berubah menjadi dewa perang. Night Watcher Zero, memang adalah dewa perang dari Night Watcher. Tapi Eden yang awalnya tidak begitu peduli, saat menghadapi Damar, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia hanya merasakan kekuatan desakan muncul dari Light Ray, yang ada di tangannya dan tanah yang ada di bawah kakinya bergetar. "Berlututlah!" teriak Damar. Brak! Lutut Eden tiba-tiba tertekuk, dan pada suatu titik, dia pun telah berlutut di tanah dengan suara tubrukan yang keras. Tanah bebatuan itu retak seolah tak bisa menahan dampak berlutut dari Eden. Mustahil. Eden terkejut. Saat itu, dia merasa jika kekuatan Damar jauh lebih kuat dari miliknya. "Kau pernah menyerap tulang ajaib?" Dia bertanya sambil menatap Damar dengan pandangan masih terkejut. Mata Damar sedikit berkedut, dan pada saat yang bersamaan, ada semangat membara yang melintas di matanya. 3 tahun yang lalu, dia kalah telah dalam pertempuran itu dan menyebabkan kematian dari Tata. Dan pertempuran ini menjadi lebih buruk karena Eden ikut terlibat. Tapi Damar juga telah berubah. Dia telah menyerap 4 tulang naga, dan bahkan tulang keluarga Limantoro yang sebesar tinjunya. Dia yang telah menyerap tulang ajaib tentu saja sudah lebih kuat daripada 3 tahun yang lalu. Dia tidak tahu seberapa batasannya sekarang, tapi dari tabrakan gelombang ini, dia dapat merasakan jika dirinya setidaknya lebih kuat dari Eden. Saat ini, tiba-tiba seringai muncul di wajahnya, daftar master nomor 7. Hanya seperti ini saja. Pada saat yang bersamaan, dia melihat ke sisi lain dan berkata sambil tersenyum sinis pada Sapheri yang menyerang Thalia, "Kemari kau."
Pembelah udara berputar di udara, kemudian langsung mengarah ke punggung Sapheri. Damar dalam seketika menarik Sapheri ke tengah lingkaran pertempuran antara dia dan Eden. 1 lawan 2, Damar tidak takut menghadapi nomor 7 daftar Master dan nomor 1 peringkat lokal. Thalia dan Lilia yang tidak lagi menghadapi ancaman dari Sapheri, langsung menghadapi peringkat puncak lainnya, dan melakukan pembantaian. Thalia sendiri sangat kuat, buktinya dia dapat menjadi Night Watcher Second, dia juga sudah sangat mendekati tingkat dewa. Mungkin masih ada jarak di antara dia dan Sapheri yang telah lama berada di tingkat puncak, tapi menghadapi tingkat puncak lainnya, perbedaan kekuatannya sangatlah jelas. Sementara Lilia, dia mungkin memang tidak andal dalam bertarung. Tapi, dia jauh lebih andal dalam membunuh dibandingkan pembunuh itu sendiri. Kemampuan frontalnya termasuk rata-rata, tapi pisau bedah yang tersembunyi itu bagaikan senjata yang mematikan. Kelompok yang hampir sebanyak 20 orang itu, dengan berlalunya waktu, mulai berjatuhan satu demi satu. Sementara di area pertempuran utama di depan, Damar sendirian melawan 2 musuh, dan telah sepenuhnya menekan dan mengendalikan Eden serta Sapheri. Terang, 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 di atas permukaan tanah, pasir dan bebatuan beterbangan. Saphir terus mengeluh, karena jaraknya dengan tingkat dewa telah begitu dekat, tapi pertikaian di antara para tingkat dewa ini membuatnya tidak tahan. Damar pun menyerangnya karena merasa terganggu. Hari ini, Black Code akan dihancurkan dan Eden akan mati. Damar berteriak dalam hati dan pandangan matanya telah siap untuk membunuh. Tata, orang yang pernah menjadi musuhmu, hari ini aku akan membantumu untuk balas dendam. Damar mengayunkan belatinya sambil bergumam dalam hati. 3 tahun yang lalu, Sapheri juga merupakan kekuatan utama dalam pertempuran itu. Saat itu, Sapheri dan Eden langsung membatu. Sama seperti yang dipikirkan Damar sejak awal, kemunculan Damar sedikit merusak keseimbangan. Tapi sekarang, kekuatan mengerikan milik Damar setelah menyerap 4 tulang naga, juga telah merusak ketenangan seperti ini. Menurut Eden, Damar yang sekarang takutnya telah memiliki kemampuan setara 5 besar dari daftar Master. Tidak, jika begini terus, meski aku menahan tekanannya, saat bantuan dari Night Watcher datang, aku pasti akan mati. Pikir Eden ketakutan. Setelah Lilia dan Thalia yang datang belakangan, dia tahu jika bantuan dari Night Watcher pasti telah dalam perjalanan. Sekarang, di bawah tekanan Damar, dia merasa dirinya telah kalah dalam pertempuran ini. Jadi dia segera memilih untuk kabur. Hus! Dengan satu tebasan dia telah membuka posisi dan langsung berada di samping Sapheri. Pada saat yang bersamaan, dia berkata dengan suara rendah, "Ayo kita serang bersama dengan seluruh kekuatanmu. Jika tidak, maka kita akan mati di sini." Sapheri menggertakkan giginya. Sama sepertinya, sekarang yang dia pikirkan sudah bukan bagaimana membawa pergi Audrey, melainkan bagaimana cara untuk melarikan diri duluan. Baik, Sapheri menggertakkan giginya, dan dia menyerbu ke arah Damar dengan 2 belati di tangannya. Namun dalam sekejap, dia langsung terpaku karena dia menyadari jika Eden tidak menyusulnya. Saat Sapheri maju, Eden langsung mundur dan masuk ke dalam hutan yang ada di sebelah. "Eden, dasar brengsek!" Sapheri berteriak dengan marah, dan langsung hendak melarikan diri. Tapi sudah terlambat karena Damar telah tiba di hadapannya. Kalimat itu menjadi kata-kata terakhirnya di dunia ini. Ting, ting, ting. Dia berusaha keras untuk melawan Damar secara berturut-turut, tapi jarak di antara tingkat dewa dan tingkat puncak bagaikan sebuah jurang. Setelah beberapa kali beradu senjata, dia menyemburkan darah segar. Dan usaha kerasnya untuk menyerang balik, hanya memberikan waktu lebih banyak bagi Eden untuk melarikan diri. Brak, sampai pada saat tertentu, dia tidak mampu bertahan lagi. Dia ditendang oleh Damar, kemudian menabrak batu yang ada di samping dan jatuh. Itu sudah merupakan kehormatan bagimu untuk mati tanpa nama. Damar tidak ragu-ragu dan menggoyangkan belati panjangnya. Tubuh Sapheri langsung terbelah. Dia adalah orang yang terkenal di dunia bawah, organisasi pembunuh dunia bawah, pemimpin Black Code, dan dia telah kalah. Bersambung. 249. Berakhir. Sapheri, nomor 1 peringkat lokal, pemimpin dari organisasi Black Code, pembunuh ranking kedua. Dia yang dulu adalah mimpi buruk dari begitu banyak orang, dan kemampuannya untuk membunuh sangatlah sempurna. Tapi sekarang, dia sudah mati. Di hadapan Damar, dia bahkan tidak mampu menahan beberapa serangan saja. Hingga pada akhirnya dia hanya meninggalkan satu kalimat, "Eden."
Dasar brengsek, ketua. Pada saat yang bersamaan, beberapa tingkat puncak langsung berteriak dengan sedih ketika menyaksikan kematian Saveri. Orang kuat dari Red Lotus juga langsung panik. Mereka ingin melarikan diri, tapi mana mungkin Thalia dan Lilia akan bersedia memberi mereka kesempatan. Damar melirik Audrey dan Yasmin, yang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan suara rendah, "Dokter Lilia, yang di sini aku serahkan pada kalian berdua. Aku akan mengejar Eden." "Baik," jawab Lilia. Damar tidak ragu-ragu untuk langsung masuk ke hutan di sebelahnya, lalu mengikuti rute pelarian Eden, dan terus mengejarnya sepanjang jalan. Faktanya, dari saat Eden melarikan diri hingga Damar membunuh Saveri, waktunya cukuplah pendek. Damar berlari kencang. Setelah mengejar lebih dari 10 menit, keningnya berkerut dalam. Saat itu, dia hampir memasuki jalan utama, dan dia melihat Eden berdiri di sana dari kejauhan, seolah sedang menunggunya. Night Watcher tidak boleh melakukan apapun di depan umum. Ini adalah aturan yang tidak boleh dilanggar. Eden dulunya adalah Night Watcher, jadi tentu saja dia tahu aturan ini. Jika Damar menyerang, dia juga tidak akan mungkin dapat membunuh Eden sepenuhnya dalam waktu singkat. Dia yang sekarang jauh lebih kuat dari Eden. Tapi, Eden adalah nomor 7 dalam daftar Master. Jika sungguh ingin membunuhnya, maka akan terjadi keributan yang tidak kecil, lalu menarik perhatian banyak orang, dan membuatnya belum tentu dapat membunuhnya. Damar menghela napas, demi tidak menarik perhatian orang-orang, dia menjatuhkan kedua belatinya ke tanah, dan berhenti dengan jarak sekitar 30 meter dari Eden. Eden berkata dengan tenang, "Aku telah meremehkanmu. Kau begitu muda tapi ternyata sudah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Mengatakan kau adalah jenius terkuat yang pernah ada di Night Watcher tidaklah berlebihan." Damar mengelus hidungnya, dan dengan tenang menatapnya, "Kau tahu cukup banyak juga. Tapi sekarang aku juga sudah tahu jika aku lebih kuat darimu. Kau lebih baik melakukan hal yang sama dengan Lukas untuk mencari tempat bersembunyi. Jika tidak, saat kau melakukan sesuatu lagi, kau tidak akan seberuntung kali ini." Saat mengatakan itu, dia tertawa dingin, "Orang sepertimu ini benar-benar menjijikkan. Saveri bisa dibilang sekutumu, bukan? Pada saat kritis kau justru meninggalkannya, dan menggunakan pengorbanannya untuk pelarianmu." Eden tersenyum tipis dan menatap Damar, "Damar, aku masih akan mengatakan hal yang sama, pilihan kita saja yang berbeda, dan pilihan Night Watcher itu salah. Saat pertarungan telah pecah, kau pikir berapa banyak orang biasa yang bisa kau lindungi? Night Watcher, itu hanya lelucon saja. Karena di dunia ini kegelapan itu terlalu banyak, memangnya kau bisa menghadapi semuanya?" Damar menatapnya dengan tenang, "Pergilah." Dia terlalu malas mendengar omong kosong Eden. Dia memungut belatinya dan berniat kembali duluan. "Damar, suatu hari nanti kau akan menghubungiku, dan pada akhirnya pilihan kita akan sama. Saat itu tiba, mungkin kita akan menjadi sekutu," Eden berkata dengan nada rendah. Damar mendengus, dan langsung menambah kecepatannya. Menatap punggung Damar, Eden menghela napas. Segera setelah itu, ada senyuman yang muncul di sudut bibirnya. Dalam perjalanan kembali, Damar masih dengan kecepatan yang cukup cepat. Meski dia tahu Thalia dan Lilia dapat menghadapi orang-orang itu tanpa masalah, tapi dia masih cukup khawatir. Ketika dia kembali, di atas tanah sudah penuh dengan mayat. Lilia dan Thalia sedang memindahkan mayat ke sisi jalan. Pada saat yang sama, beberapa kendaraan berhenti di dekatnya dan penghalang jalan ditarik. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk datang. Bantuan dari Night Watcher juga sudah tiba. Iman juga berada di sana, dan dia sedang berbicara dengan Lilia dan yang lainnya. Melihat Damar telah kembali, Iman mengangkat kepalanya dan bertanya, "Eden melarikan diri?" Damar mengangguk, "Iya, dia pergi ke tempat yang banyak orang. Aku tidak berani menyerang." Saat itu, Iman sedikit merasa lega. Untuk Eden, dia memiliki kasih sayang yang tak terlukiskan. Iman tidak memiliki anak sepanjang hidupnya, dan dalam batasan tertentu, Eden bisa dianggap adalah anak angkatnya, karena dia sendirilah yang membesarkan dan mengajarinya. Tapi pada akhirnya dia justru memberontak pada Night Watcher. Misi rahasia setiap Night Watcher Zero adalah untuk membunuh Eden, dan ini adalah aturan yang dikeluarkan oleh Iman sendiri. Tetapi jika Eden benar-benar mati, hatinya mungkin akan jadi sedikit rumit. Iman menatap Damar dan tidak seperti biasanya, dia tidak langsung penuh kebencian, melainkan berkata sambil tersenyum, "Tadi aku mendengar kata Lilia jika kalian bertemu dengan Eden.
Aku awalnya khawatir, tapi perkembanganmu sangat pesat, dan aku tidak salah menilaimu. Jika nanti Night Watcher ada di tanganmu, aku bisa tenang melepas semuanya. Damar tidak memedulikan perkataannya, dan menatap Yasmin dan Audrey yang ada di samping. Meskipun dua gadis ini telah berlatih seni bela diri, tapi mereka tinggal di kota sejak kecil dan tidak pernah melihat pembantaian maupun pembunuhan. Yasmin menangis dan berteriak untuk membalaskan dendam orang tuanya. Tetapi saat dia benar-benar menghadapi begitu banyak kematian, dia tidak mampu menghadapinya. Kedua gadis ini bersandar bersama dengan tubuh gemetaran, dan bahkan muntah. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kalian sudah lihat akibatnya bukan? Aku akan mengantar mereka pulang dulu." "Iya," kata Iman, dan pada saat bersamaan, dia melihat Saveri yang tergeletak di atas tanah. Misi kali ini telah diselesaikan dengan sangat sukses. Mulai hari ini, Black Code akan dimusnahkan sepenuhnya dari bumi ini. Damar tidak terlalu peduli, dia menghela napas, berjalan menghampiri Audrey dan Yasmin, dan berkata dengan datar, "Ayo pergi. Aku akan mengantar kalian pulang dulu." Yasmin mencoba untuk menenangkan dirinya, dan mengangguk. Setelah naik ke mobil Yasmin, Damar melempar pembelah udara dan tak bernama ke dalam mobil Lilia dan Talia. Setelah berbicara sebentar dengan mereka, dia pun mengendarai mobil melaju pergi membawa kedua gadis itu. Melalui kaca spion, dia melihat dua gadis ketakutan yang duduk di kursi belakang. Dia dengan tenang berkata, "Ini adalah kehidupan sehari-hari Night Watcher. Jangan terlalu mendambakan menjadi Night Watcher. Tinggal di kota yang damai ini, memiliki cukup uang, kehidupan yang stabil sebenarnya cukup bagus." Kali ini, dua gadis yang tak henti-hentinya mendambakan hidup sebagai Night Watcher itu tidak membantah apapun. Mereka bahkan tidak berani berbicara, dan pikiran mereka hanya dipenuhi bayangan dari 20 mayat itu. Mereka bahkan tidak tahu mengapa Talia dan Lilia bisa begitu tenang tentang membunuh meski mereka juga wanita. Damar tersenyum, dia memperkirakan jika kedua gadis ini akan mengalami mimpi buruk untuk sementara waktu sebelum mereka bisa menyesuaikan diri. Tapi Damar sendiri justru cukup santai di dalam hatinya karena bagaimanapun juga, kali ini Yasmin mengundangnya untuk makan siang hari ini secara tidak sengaja, sehingga dia bisa menyelesaikan misinya sepenuhnya. Orang terkuat di Black Code sudah hampir semuanya dihancurkan, dan Red Lotus sendiri ditambah beberapa pergerakan Damar selama berada di kota JC dan LH sebelumnya, pembunuh dunia bawah yang termasuk 10 besar bekerja sama dengan Damar satu orang, dan satu orang lagi bergabung menjadi Night Watcher. Dan masih ada satu orang yang belum pernah menampakkan dirinya. Insiden Wendy menyebabkan kehancuran Shadow, ditambah lagi pembunuh Gold Card dan Red Card banyak terbunuh 2 kali berturut-turut, dan itu termasuk kerugian yang sangat besar bagi Red Lotus. Terlebih lagi Lucas sedang bersembunyi. Damar memperkirakan jika dia sendiri seharusnya dia akan bisa melewati hari-harinya dengan damai sekarang. Dia dapat dengan tenang pergi mencari tulang naga kemudian mempertimbangkan balas dendam untuk insiden keluarga Dempsey. Saat mengendarai dari jalan utama ke pertigaan, dia menyadari mobil hitam yang terparkir di persimpangan telah menghilang, tapi dia tidak terlalu memedulikannya. "Aku langsung mengantar kalian ke studio Audrey, dan kau bisa menyetir pulang sendiri." Dia bertanya kepada Yasmin. "Tidak mau." Yasmin menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak mau pulang malam ini. Aku ingin tidur bersama Audrey." Jelas saja, dia masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa. Mendengar perkataannya, Damar terkekeh. "Kalian setakut itu? Bagaimana kalau aku menemani kalian tidur? Aku tidak punya niat lain. Aku hanya khawatir kalian tidak mampu bertahan." Bersambung.